Senyum di wajah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak terpancar usai menerima surat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur Senin kemarin. Rekomendasi dari PAN untuk Khofifah bersama Emil dilakukan dengan tanpa mahar politik. Dukungan PAN diberikan karena kinerja Khofifah Emil yang dinilai telah membuat Jatim berkembang pesat. Kami mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional tanpa mahar. Kami insya Allah siang ini akan mendapatkan rekomendasi keputusan dari DPP Partai Amanat Nasional dalam satu paket bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Dr. Emil Alistianto Dardak. Kami juga bukan baru kenal, udah puluhan tahun. Dulu saya anggotanya Ibu Khofifah. Pada tahun 2004 anggota Komisi 6, Bu Khofifah dulu ketua Komisi 6 dulu. Ya, jadi sudah sekali. Dan Bu Khofifah saya tahu, kami tahu, kita semua tahu mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan umat, ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Luar biasa. Oleh karena itu memang ini adalah yang terbaik, ya. Kita doakan semua semoga bisa lancar. Dukungan dari PAN ini membuat duet Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dipastikan kembali maju di Pilgub Jatim 2024. Untuk bisa maju, pasangan calon di Pilgub Jatim 2024 harus memperoleh dukungan dari 20% suara DPRD atau sekitar 24 kursi dari total 120 kursi DPRD Jatim sesuai hasil Pileg 2024. Sejauh ini Khofifah sudah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, Golkar, PAN dan juga Demokrat. Jika di total, Khofifah telah mendapatkan dukungan 52 kursi atau sekitar 43,3% suara DPRD. Kecuali Partai Kebangkitan Bangsa yang memperoleh 27 kursi atau 22,25% suara DPRD, tidak ada partai lain yang bisa mengusung pasangannya sendiri. Sementara itu, partai-partai lainnya yang memiliki kursi DPRD Jatim belum secara resmi menyatakan dukungan untuk mengusung pasangannya. Di antaranya PD Perjuangan, Nasdem, PKS, P3, dan PSI. Arah dukungan dari PDIP juga bisa menentukan peta koalisi Pilgub Jatim 2024. Emil Dardak, calon wakil gubernur Khofifah mengaku pihaknya terus menjalin komunikasi dengan partai berlambang banteng itu. Bak Gayung bersambut, PDIP juga menyatakan masih terus menjalin komunikasi dengan Khofifah. Masih sangat besar. Kita tidak bicara peluang, baru pada penjajakan sejauh mana pandangan Mbak Yu Khofifah ke PD Perjuangan, begitu sebaliknya. PD Perjuangan mengajak Mbak Yu 5 tahun ke depan seperti apa yang dimaui. Artinya ada beberapa kader yang dipersiapkan menjadi cawagupnya Bu Khofifah dari PD Perjuangan. PKB sendiri belum menentukan siapa yang akan diusung di Pilgub Jatim 2024. Mengingat panasnya hubungan Khofifah dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sejak Pilpres 2024 lalu. Kecil kemungkinan bagi PKB untuk masuk ke dalam gerbong pendukung Khofifah. Apalagi PKB memiliki privilege untuk memajukan jagoannya sendiri. PKB disebut masih menjaring nama-nama bacagub untuk melawan Khofifah. Salah satu nama yang masuk penjaringan yakni mantan Ketua PWNU Jatim, Kiai Marzuki Mustamar. Ujungnya apapun ya tentu akan kita kembalikan kepada Kiai Marzuki. Karena Kiai Marzuki bagian penting dari PKB, nggak mungkin kemudian PKB ngeklaim hari ini Kiai Marzuki bersedia, Kiai Marzuki siap. Nah kalau PKB-nya siap, PKB-nya siap, aspirasinya siap, tapi finishing-nya, final touch-nya, ya nanti kita akan minta kesediaan Kiai Marzuki. Dengan demikian, rasanya hampir tidak mungkin Khofifah melawan kota kosong. Khofifah sendiri mengaku siap jika harus menghadapi Kiai Marzuki Mustamar di Pilgub Jatim 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Kita masih menunggu akankah Khofifah Emil punya lawan yang kuat untuk bersanding di pemilihan Gubernur Jawa Timur atau kota kosong yang akan jadi lawannya. Kita akan bahas bersama dengan Anang Sujoko, pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya. Selamat sore Pak Anang, kalau kita lihat Khofifah Emil sudah mendapatkan dukungan 43%.
pada saat Pileg 2024 kemarin. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah kemungkinan ada poros lain di luar Hovifah Emil yang cukup kuat? Ya, kalau kita lihat dari peta perolehan kursi di DPRD Jawa Timur, artinya ada potensi pesaing, ada potensi pesaing. Kita lihat misalkan urutan pertama perolehan kursi itu diduduki oleh PKB, kemudian yang kedua oleh PDIP. Artinya peluang itu sangat terbuka untuk hadirnya pesaing Khofifah. Dan itu masih ada 50% lebih kan, artinya punya kan yang lebih besar dibanding Khofifah kalau kita melihat peta perolehan kursi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari potensi tokoh-tokoh yang ada, Jawa Timur juga masih memiliki potensi-potensi tokoh untuk hadir sebagai pesaing Khofifah. Kita lihat misalkan tokoh dari Surabaya yang sekarang menjadi Mensos misalkan, itu juga memiliki peluang yang sangat tinggi pula. Kemudian ketika kita bicara kepada popularitas misalkan, PDIP masih juga punya kandidat-kandidat yang ada di Jakarta misalkan, anggota dewan yang ada di Jakarta, atau bahkan kalau kita lihat ada kader PDIP di kementerian juga. Itu juga kita bisa tarik kemudian menjadi pesaing. Artinya kalau nanti ada sebuah koalisi baru yang bersatu melawan yang saat ini sudah terjadi, katakan PKB dan PDIP, ini masih memiliki potensi untuk menghindari Khofifah melawan suara yang kosong, semacam itu. Gitu. Oke. PKB punya privilege sendiri karena mendapatkan jumlah kursi yang paling tinggi ya, 27 kursi di Pileg kemarin. Dengan privilege ini PKB yang bisa mengusung sendiri, kemudian juga ditambah panasnya hubungan antara Hovifah Indar Parawansa dan juga Ketua Umum PKB Caimin. Nah, apa hampir pasti PKB akan mengusung calonnya sendiri berada di luar koalisinya Hovifah Emil begitu? Kalau kita bicara pada logika politiknya dari pesan-pesan sebelumnya, maka sangat mungkin, sangat tidak mungkin PKB kemudian bersama dengan tim yang sekarang mendukung Khofifah. Kecuali Mbak, nanti ada deal-deal politik. Nah, yang namanya di politik kita tidak akan bisa mengatakan permanen ya. Bisa jadi nanti beberapa saat sebelum pendaftaran bisa jadi kemudian berubah akan mendukung ke Bu Khofifah. Tetapi sekali lagi ini butuh keluar biasaan transaksinya, keluar biasaan dalam transaksi politik itu. Oke. PKB sebelumnya ini kan juga menyebut nama Kiai Haji Marzuki Mustamar ya, yang diduga atau juga digadang-gadang bakalan nanti diusung di Pilgub Jawa Timur. Sebenarnya untuk Kiai Haji Marzuki Mustamar ini seberapa kuat pengaruhnya di Jawa Timur, Pak Anang? Ya, kalau dari sisi keorganisasian Pak Marzuki Mustamar ini kan memiliki pengalaman atau pernah mengendalikan NU pada level provinsi, yaitu sebagai ketua PWNU-nya. Nah, di sinilah kita melihat juga Pak Marzuki Mustamar juga memiliki potensi didukung oleh kalangan-kalangan Nahdliyin. Dan seperti peta perolehan DPRD juga, itu kan juga tinggi dan juga mayoritas penduduk di Jawa Timur. NU itu juga memiliki mayoritas di selain organisasi massa yang lain. Artinya apa? Bahwa Pak Marzuki Mustamar juga memiliki potensi itu. Namun ketika kita lihat pada peta sebuah proses kontestasi pemilihan itu berbeda. Berbedanya kita lihat atau berkaca pada kasus Pilpres kemarin. Kalau kita mau hitung-hitungan konsistensi perolehan suara, mestinya Muhaimin itu juga akan atau pas Pak Muhaimin di pasangan 01 juga akan memiliki potensi yang tinggi. Tapi kenyataannya kan memiliki kekalahan yang cukup telak. Nah, artinya kalau kita kemudian berbicara pada pengalaman itu, maka ya kekuatan dari Pak Marzuki Mustamar kalau dia diusulkan menjadi calon gubernur atau cagup, menurut saya ada banyak kelemahan. Kecuali kalau beliaunya ditempatkan sebagai calon wakil gubernur, mungkin berbeda. Sehingga PKB dalam hal ini
kalau misalkan tidak memiliki pesaing sekelas Khofifah yang punya pengalaman terpaan nasional di pemerintahan pusat, kemudian juga pengalaman di eksekutif di provinsi juga cukup bagus, maka saya ragu itu akan bisa disandingkan untuk bersaing dengan Bu Khofifah. Oleh karena itu perlu ada sebuah istilahnya koalisi lah, koalisi bahwa PKB tidak akan bisa sendiri kalau memang tidak bisa mencalonkan, tapi perlu ada kehadiran partai politik yang lain. Meskipun kalau kita lihat ada memang tokoh-tokoh PKB yang punya pengalaman di kementerian, tetapi dari sisi pendukung ada di Jawa Timur itu masih lemah dibandingkan ya dengan Pak Mustamar pula. Kita sebut saja Caimin begitu ya. Ya, semacam itulah. Itu masih di Jawa Timur, saya yakin tidak akan memiliki pendukung yang cukup signifikan untuk bisa bersaing dengan Khofifah Indar Parawansa. Oke, kalau dengan posisi kita lihat kan baru ada beberapa partai yang sudah menunjukkan arah dukungannya kepada Khofifah Emil. Kemudian yang kalau kita lihat kami juga akan hadirkan grafisnya. Ini ada Partai Gerindra, kemudian juga ada Golkar, kemudian ada Partai Demokrat, PAN, dan juga yang belum menyatakan ada PKB, kemudian juga ada PDI Perjuangan ya. Ada 5 partai yang belum. Bagaimana kita membaca peta ini? Kira-kira mereka masih wait and see atau seperti apa nih Pak Anang? Nah, ini ya, mereka pasti sedang menggodok strategi. Yang pertama untuk PDIP ya, untuk PDIP dan juga PKB. Pasti dia akan berpikir tidak mau kalah kedua kalinya dalam kontestasi ini. Artinya kalau kemarin PDIP dengan 03-nya kalah telak juga, kemudian dari PKB dengan 01-nya juga kalah. Nah, mereka tidak ingin kemudian peristiwa itu terjadi untuk Pilgub kali ini. Nah, sehingga yang terjadi adalah apakah kemudian PDIP akan berpikir secara pragmatis ataukah dia akan berpikir secara ideologis? Kalau dia berpikir secara pragmatis, maka dia akan mengorbankan ideologi dalam tanda kutip harga diri partai politik, kemudian beralih mendukung ke Bu Khofifah. Nah, sementara kalau kita lihat PDIP sendiri sebetulnya punya kader yang cukup potensial dari Jawa Timur, yaitu Bu Mensos itu. Tetapi sekali lagi dia akan berpikir masak-masak betul apakah benar calon yang akan diusung itu kemudian memiliki potensi peluang untuk bersaing. Itu dulu. Kemudian ketika dia memiliki kelemahan, maka dia harus berkoalisi dengan siapa? Saya yakin di antara PDIP, kemudian PKB, Nasdem, dan partai-partai sisa ini juga akan berpikir. Kalau jadi koalisi jadi cukup besar sebenarnya ya, 41%. Bisa jadi kalau itu disepakati untuk calon-calon tertentu. Nah, ini kan sebagai sebuah demokrasi, proses demokrasi ya. Tentu saja saya harapkan ada pesaing dari Bu Khofifah dan saya harapkan ketika kita bicara pada demokrasi kita yang sudah banyak menerima terpaan yang negatif praktek-prakteknya, saya harapkan PDIP tidak berpikir secara pragmatis dalam hal ini. Sehingga saya harapkan PKB, PDIP dan partai-partai sisa bisa jadi kemudian adalah memiliki calon-calon tersendiri yang itu akan bisa disandingkan untuk bersaing. Artinya bisa ada kemungkinan koalisi lain, koalisi di luar Khofifah Emil, karena kemungkinan nih ada apa juga ini harus dijegal, kemungkinan Khofifah Indar Parawansa ini di Pilgub Jatim akan melawan kota kosong, Pak Anang. Ya, kalau ini, nah nanti petanya kalau tadi misalkan dari petinggi PDIP memanggil Bu Khofifah itu dengan Mbak Yu, ini kan kalau kita artikan itu kan sebagai sebuah kedekatan secara emosional. Nah, kalau itu kemudian mencerminkan suara elit PDIP, maka ya kemungkinan terjadi akan melawan kotak kosong yang terjadi semacam itu. Kemudian ketika kita bicara pada upaya-upaya dari Pak Emil juga ini sedang dan elit-elit partai Gerindra, PAN dan pendukung yang lain sedang bergerilya untuk melobi partai-partai besar dan juga semua partai yang tersisa, sehingga yang terjadi nanti memang diharapkan partai yang di luar itu, misalkan PDIP dengan PKB itu mereka hanya berdua saja. Dengan ketika itu terjadi, maka peluang untuk meraih kemenangan
Bu Khofifah kan tinggi. Nah, ketika peluang tinggi itu yang terjadi adalah ada sebuah strategi daripada tidak dapat apa-apa ya kemudian maju bersama-sama. Ini yang saya khawatirkan akan terjadi lawan kotak kosong. Harapannya seperti itu tadi, Mbak. Saya harapkan partai-partai politik yang terjadi ini ada kekuatan atau ada inisiatif untuk kemudian memunculkan suasana baru. Dan saya yakin ada hal yang bisa ditawarkan. Kalau kita lihat dari performan misalkan dari Pak Bu Khofifah dengan Pak Emil, gebrakannya juga dari Jawa Timur kan juga belum begitu luar biasa. Sehingga peluang inilah yang kemudian bisa ditawarkan. Contoh begini, kalau saya lihat petanya misalkan dari Menpan RB misalkan, yang bersangkutan atau beliau memiliki sebuah prestasi yang luar biasa mengangkat Banyuwangi. Kemudian Bu Risma, dia memiliki prestasi yang juga luar biasa ketika menjadi wali kota Surabaya. Nah, mengapa kemudian kalau kita bicara, ya harus bersusah-susah lah kemudian berpikir. Kalau nanti tidak mau bersusah-susah, ya yang terjadi adalah sebuah transaksional yang sangat pragmatis untuk amannya mesin politik jalan sehingga kemudian diposisikan ada lawan kotak kosong. Kalau itu yang terjadi ya sungguh ngerilah demokrasi kita ini. Oke, kita nantikan siapa yang bisa menjadi lawan kuat untuk pasangan Khofifah Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Apakah nanti benar ada koalisi yang cukup kuat di luar koalisi dari Khofifah dan juga Emil Dardak? Kita nantikan karena nanti masih akan bergulir sampai bulan September nanti pendaftaran Pilkada serentak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Pak Anang Sujoko sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Saya selalu Pak Anang.